Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah teladan kita yakni habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang ini mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam lingkaran kebaikan insya Allah, dan mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan eh, perjalanan dakwah kita khususnya teman-teman di Alki sini, dan alhamdulillah dihadiri oleh berbagai elemen ini dari guru ngaji Nusantara ya, dari ngajiku, dari Alki, dari para santri juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sedikit mengingatkan khusus untuk saya pribadi tentang sebuah tujuan ya. Jadi tujuan ini penting untuk sama-sama kita miliki. Bahkan dalam sebuah keterangan disampaikan, man arafal ghayah hanat alaihil wasilah. Gitu ya. Jadi kalau tahu tujuan itu, mudah jalan-jalan menuju tersebut ya. Menuju jalan tersebut ya gitu ya. Nah, yang jadi masalahnya adalah khawatir kita ini salah tujuan dalam hidup ini. Banyak orang, kita ini berada di dunia dan tujuannya dunia. Berarti jalan di tempat. Alangkah baiknya karena tujuan kita di dunia, jangan tujuan kita dunia lagi, gitu ya. Karena kita sekarang berada di dunia, start kita dari dunia, maka ada tujuannya. Mana tujuan kita? Akhirat, gitu ya. Gitu Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua, ustadz-ustadzah semua, tujuan kita ini kalau kita tujuannya dunia sudah pasti salah. Kenapa? Karena kalau tujuan dunia itu berarti jalan di tempat, gitu ya. Berarti apa? Bagaimana tujuan kita ini teh tidak jalan di tempat, harus ada lebih dari yang kita lakukan sekarang ini. Berarti apa? Tujuan kita adalah akhirat, gitu ya, Masya Allah ya. Jadi dunia ini bukan sebuah tujuan, tetapi apa? Dunia ini adalah kendaraan kita menuju akhirat, berarti gitu ya. Jadi, tapi kan gak mungkin juga kita ini apa namanya, dunia ini mah gak perlu saya memiliki gitu ya. Tapi ternyata dunia ini juga hanya kendaraan saja teman-teman gitu ya. Jadi dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah kendaraan saja. Makanya kan firman Allah dalam surah Al-Qasas disampaikan ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Masya Allah ya. Jadi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu supaya mendapatkan kebahagiaan akhirat. Cuman wala tansa nasibaka minad dunia, yang nggak boleh mah melupakan dunia hungkul. Gitu. Bagian kita di dunia, gitu ya. Berarti apa? Tujuan kita mah akhirat, tapi dunia juga jangan kita lupakan, gitu ya. Ada orang itu yang dia fokus ibadah tanpa ada ikhtiar, itu juga salah ya. Seperti itu ya. Jadi dunia ini dunia ini mungkin tempatnya apa namanya? Tempat masalah, tempat ujian gitu ya. Itu dunia ini teh gitu ya. Dan apa namanya? Yang jadi salah adalah kita terlalu terfokus kepada dunia hingga akhirnya tujuan akhiratnya tidak ada gitu ya. Nah, makanya teman-teman semua, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ini ya. Jadi kalau lihat dari sana, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunianya itu satu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu tuh ya.
Itu tujuan kita sebenarnya gitu ya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Eh, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia yang hina ini. Rasul bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, jadi orang yang cerdas itu, gitu ya, al-kais, gitu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang apa namanya mampu mengendalikan dirinya, beramal, gitu ya, untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Masya Allah. Ya, berarti apa? Kehidupan akhirat ya. Masya Allah ya. Memang orientasi manusia sekarang ini, tanda sukses itu adalah ketika dia jabatannya tinggi, gitu ya. Ketika dia hartanya banyak, gitu ya. Ketika followersnya banyak, gitu ya. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu di akhirat nanti, gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin banyak mengatakan, ibu mah punya anak teh sukses, sukses secara dunia, wallahu alam akhiratnya gitu ya. Masya Allah ya. Total iman, rahiman wa rahimakumullah. Karena hakikat dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi hakikat kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang menipu, udah itu, gitu ya. Eh, bahkan mungkin ada juga degradasi apa ya, amal atau apa ya bahasanya ya. Di era sekarang ini teman-teman, banyak orang-orang itu menghafal Quran misal gitu ya. Tapi menghafal Qurannya itu tujuannya dunia. Banyak sekali gitu ya. Tujuan utamanya dunia gitu ya. Banyak juga di era sekarang mendapat ilmunya itu tujuan utamanya untuk akhirat, untuk apa? Untuk dunia, mencari ilmu gitu ya. Tujuan utamanya untuk dunia gitu ya. Padahal seharusnya setiap amaliyah kita ini tuh harusnya menuju untuk akhirat gitu ya. Nah, ini nih ya, apa namanya? Makanya mungkin perlu sama-sama kita ini mengukur ya, mengukur mengukur dunia kita terlebih dominan atau akhirat kita lebih dominan gitu ya. Eh, di hari-hari kita saja 24 jam ini kira-kira kira-kira ya, ini kalau muhasabah diri gitu ya, waktu-waktu kita ini berapa jam untuk akhirat gitu ya. Enggak kok Ustadz, saya mah kerjanya juga 8 jam di kantor, tapi tujuannya itu ke akhirat, bagus kayak gitu mah. Gitu ya. Justru sebenarnya mungkin kelihatan itu teh amalan dunia, tapi kalau karena niat kita itu baik, mungkin itu jadi amal akhirat, teman-teman. Gitu ya. Yang jadi masalah adalah kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya dunia, jadi tidak ada fungsinya. Masya Allah ya. Makanya coba tanya dalam diri kita ini, berapa jam untuk dunia setiap hari yang kita lakukan? Berapa menit kita dengan Al-Quran? Berapa kali kita mengingat kematian? Berapa banyak amal yang akan terus mengalir setelah kita wafat? Itu harus jadi muhasabah kita semua. Gitu ya. Makanya kita mungkin salah satunya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu supaya apa? Oh, itu ternyata mudah-mudahan jadi amal yang mengalir meskipun saya sudah tidak ada, gitu ya. Kita ini setiap hari sudah tidak mengingat kematian karena orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Masya Allah ya. Berapa menit, berapa jam kita bersama Al-Quran? Berapa menit, berapa jam kita apa namanya sehari-hari dengan amal? Dan ternyata berapa jam kita untuk mensibukkan diri kita tentang dunia, gitu ya. Coba aja dibagi ke muhasabah diri ya, muhasabah diri kita, kira-kira sebanyak mana, dominan mana dunia dan akhirat kita. Masya Allah ya. Dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, akhiratnya baik, dan utamanya
kita dijaga dari siksaan api neraka itu utamanya. Jangan termasuk golongan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq gitu ya. Ada golongan orang yang hanya minta dunia saja, maka dia tidak akan dapat bagian di akhirat kelak. Masya Allah ya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kebenciannya dan mudah-mudahan Allah menjadikan setiap amalan kita menjadi amalan yang Allah ridhai insyaallah. Itu saja mungkin Teh Hasna. Hatur nuhun barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Ali atas hikmahnya hari ini gitu. Semoga kita bisa menyeimbangkan ya antara akhirat dan dunia dan bisa terus ingat untuk bermuhasabah sudah sejauh mana kita menyiapkan akhirat kita. Baik, Alhamdulillah forum hari ini telah selesai. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hasna pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa besok di Karom hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.